Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semua kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study with Student bersama saya Sabriansyah. Mohon maaf untuk videonya dari video sebelumnya agak telat ya, agak lama karena memang anak-anak mahasiswa semester akhir ini emang agak-agak kadang-kadang gitu. Dan juga di kampung panen gitu ya, panen padi, jadi agak merepotkan sekali. Gitu. Oke, jadi pada video kali ini teman-teman semuanya, ini adalah video episode ke-18. Kita akan read data dari SQLite gitu. Jadi intinya kita akan read data, query-nya select from bla 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 gitu ya, dari SQLite yang sudah kita bikin di video sebelumnya gitu. Jadi untuk konsepnya ini saya sudah tulis di Figma. Jadi nanti kita butuh beberapa item teman-teman semuanya. Yang pertama kita butuh layout yang namanya resicle view. Itu ini tujuannya nanti untuk naruh beberapa list yang kita akan tampilkan gitu. Kemudian nanti ada adapter. Nah beda ya, kalau misalnya nanti si resicle view ini dia itu menampilkan looping dari data yang bentuknya itu adalah tampilan gitu. Nah di sini ada adapter. Adapter itu fungsinya untuk nge-looping, memanggil itemnya sekaligus desainnya yang mana, sekaligus nanti dia akan melooping ke resicle view-nya. Jadi ibaratnya misalnya kita punya datanya 3 gitu ya. Jadi kita bisa looping di sini 1 gitu misalnya. Terus 2 gitu. 2 terus nanti 3 gitu. 4 dan seterusnya. Nah, ini layoutnya kita bikin bisa macam-macam. Misalnya nih, ini tadi kan namanya grid view ya. Jadi ada grid gitu. 1 2 3 4 seperti halaman-halaman produk di Shopee, di Tokped itu kan sistemnya grup. Nah, kita nanti juga bisa misalnya kayak gini nih. Ini apa namanya? Linear layout. Nah, bisa aja. Konsepnya ada di adapter. Nah, tapi adapter ini juga nanti dibantu dengan SQLite supaya kita ngedapetin semua datanya dulu. Gitu ya, semua datanya. Kemudian kita simpen ke array list dioper ke adapter yang looping gitu. Simpelnya kayak gitu. Kalau belum paham konsepnya, diulangin aja di previous dulu. Oke, di skip ke belakang 10 detik atau 20 detik yang lalu, diulangin kembali. Sekarang kita mulai dulu. Gimana kalau kita bikin yang pertama list itemnya dulu ya, desain yang kita nanti akan looping. Oke, jadi kita akan bikin ini saya buka contekan ya, karena nggak mungkin saya hafal codingannya semua gitu. Konsepnya hafal tapi codingannya kadang nyelip gitu. Karena Java nih butuh macam-macam, beda sama Kotlin. Oke, yang pertama kita bikin list view-nya terlebih dahulu. Jadi kita di layout, kemudian new, kita akan bikin sebuah layout resource file. Silahkan ditunggu. Oke, nah ini saya mau root elemennya, ya udah constraint dulu aja. Ini misalnya namanya adalah list view gitu ya, list underscore view. Oke, aman ya kayak gini. Aman, kita split dulu, tutup sidebarnya. Nah ini saya mau bikin dia card view teman-teman semuanya. Card view muncul. Oke, Android X karena saya sudah migrasi ke Android X. Kemudian card view gini. Nah ini layout width-nya, ini match parent, kemudian ini height-nya wrap content. Nah kemudian saya di dalamnya mau saya taruh linear layout begini. Ini match parent wrap content. Orientationnya saya mau vertikal, lalu untuk padding vertikalnya saya mau misalnya 10 dp gitu. Oh sorry, harusnya gini. Nah kemudian di sini saya mau taruh 2 text view. Yang pertama itu ini misalnya wrap content, lalu ini wrap content. Yang pertama saya mau simpan ini sebagai ID, jadi txt underscore id gitu. Oke, belum muncul misalnya nih, saya taruh teksnya misalnya id gitu. Oke, belum muncul juga di sini. Ini wrap content. Oke, font size-nya, text size-nya saya mau 15 sp. Belum muncul juga.
Oke, gimana kalau kita skip aja deh. Terus yang kedua nih, saya mau taruh text view juga. Ini match parent wrap content. Saya mau kasih, oh muncul loh, tapi kecil banget tuh ID gitu. Kalau nggak percaya nih, muncul tapi kecil banget tuh. Oke, ini saya mau taruh ID-nya txt underscore judul atau title atau judul aja deh ya. Nah gini, misalnya teksnya adalah judul, muncul tapi kecil gitu. Muncul tapi kecil, saya mau ini text size-nya berapa ya, 24 sp misal. Nah itu, saya mau text color-nya black deh. Nah gini, terus kalau teman-teman mau, ini kan kita fontnya ini masih default ya. Fontnya masih default. Oh ya, ini ID saya mau bikin dia gone aja. Ini visible-nya gone. Gone itu nggak kelihatan. Disembunyiin karena ID nggak boleh muncul ya. Tapi kita butuh ID gitu. Ini judul. Nah, saya mau fontnya ini nggak default. Jadi saya bisa download font entah dari mana aja. Yang penting formatnya TTF. Saya mau pakai Poppins. Saya pilih stylenya 3 aja. Regular, medium, sama bold. Ya walaupun kalau kita download all juga ujung-ujungnya kita download semua style ya. Oke, saya buka file, ke download. Terus Poppins saya mau ekstrak terlebih dahulu. Nah ini Poppins tuh ke download semuanya tetap aja. Oke, jadi kita simpennya di mana nih font ini? Nah kita simpennya di sini kawan-kawan. Kita buka sidebarnya di bagian drawable, di res. Oke, klik kanan, new. Lalu kita akan bikin Android resource directory gitu. Kita namain dengan font. Nah ini resource filenya. Berarti font ya. Nah ini font, aman. Nah kita nanti taruh fontnya di sini. Nah tapi perlu diingat terlebih dahulu. Misalnya nih saya mau pakai 3 bold, kemudian yang reguler sama medium aja. Nah ini nggak boleh ada huruf besar teman-teman semuanya. Ini Poppins, ini huruf besarnya bold. Nggak boleh ada min diganti sama underscore gitu. Ini harus dipastikan terlebih dahulu. Ini juga ya sama konsepnya tadi, underscore reguler, ini P-nya P kecil. Terus yang medium, walaupun sebenarnya saya butuhnya cuman yang reguler sama yang bold aja sih, tapi nggak apa. Nah ini 3. Oke, copy aja, Ctrl C, di font, klik kanan, paste. Oke. Nah oke, kesimpan tuh di sini. Oke, cara pakainya gimana? Cara pakainya berarti sebentar, ini judul ya kayaknya. Oke, judul. Cara pakainya gini. Cara pakainya adalah font family gitu. Kita misalnya pakai Poppins bold. Nah, tuh, ganti tuh. Poppins bold. Gitu ya. Aman. Judul kan gitu. Nah, misalnya kita cuman butuh ini aja untuk listnya. Deskripsinya yang kita tulis apa gitu ya, nanti kita masuk ke bagian detail gitu. Terus ini kan card ya, card ini kita bisa olah bermacam-macam juga. Misalnya saya mau clickable true, jadi nanti bisa diklik gitu. Terus nih saya mau misalnya card use compact padding, nanti supaya width-nya itu atau height-nya juga itu tetap gitu. Ini true. Terus nih card elevation 3 dp misalnya. Apalagi ya, misalnya margin bottomnya deh kita kasih berapa, 5 dp aja gitu. Atau nggak usah ya, nanti kita lihat deh. Oh, card elevation ini untuk paddingnya teman-teman semuanya. Lalu untuk roundednya kita bisa pakai yang namanya card corner radius. Nah gitu, misalnya saya mau 10 dp. Nah itu kelihatan ya, harusnya kelihatan. Card elevation kurang dalam deh kayaknya, kurang dalam, tapi ya udah nggak apa-apa. Atau di sini aja kita akalin,
margin, padding, horizontal. Gitu, berapa? 5 dp misalnya. Agak ke dalam lah ya. Oke, lumayan. Tapi kayaknya dikit banget gitu. Berapa? 15 deh. Ini saya nggak tahu nanti tampilannya di Androidnya gimana ya. Tapi kalau di sini agak kurang banget gitu. Oke, udahlah kayak gini aja. Nanti kalaupun kita harus perbaiki aja, nggak apa-apa. Oke, ini kalau teman-teman mau simpen di style silahkan biar lebih rapi. Saya yang males. Oke, ya udah tahu konsep styling, jadi harusnya teman-teman bisa bikin yang lebih bagus lagi. Itu aman ya, aman kayak gini. Terus yang berikutnya kita bikin apa? Kita bikin adapter. Oke. Jadi kita bikin adapter, kita klik kanan, itu adapter sifatnya ada kelas ya. Kita klik kanan di com.apa gitu ya, nama package kita, dan new Java class. Kita namain dengan apa ya? DB adapter gitu aja. Oke. Kalau DB adapter seakan-akan ke database ya. Oke, kita rename aja deh. Data adapter gitu aja. Refactor, klik kanan refactor, rename jadi data. Nah, sip, di data ini kita mau ngapain? Oke, jadi nanti di data adapter ini dia akan extend kelas yang kita bikin sendiri. Berarti terlebih dahulu kita bikin kelas, kita bisa simpen kelasnya di luar filenya berbeda atau di sini aja ya, karena kita pakai hanya sekali ini. Jadi ya udah nih di sini aja gitu. Kita bikin kelas baru, public class namanya view holder. Saya akan sing now dulu aja. Extends gitu ya. Recycle, oh iya nama kelas kan nggak ada saja sih ya. Recycler view, oke, dot view holder gitu. Nah di sininya berarti kita harus bikin yang pertama itu sifatnya private aja, private text view. Ini kita imbangin sama yang ada di layout tadi, di list view ya. Ini ada ID tadi, lalu ada yang namanya judul kan gitu. Atau ini txt judul, ini txt ID. Nah gitu. Terus nih kita akan bikin constructor. Jadi public view holder, oke. Lalu ini akan menampung parameter view-nya apa gitu. Kita akan pakai non-null aja. Nah, jadi harus diisi view. Nah gini, namanya adalah item view gitu. Jadi per satu per satu list view gitu nanti. Oke, jadi di sini panggil dulu konstruktornya. Oke, konstruktor parentnya item view gitu. Yang kedua kita nanti akan isi txt id, oke, dengan kan ngambil dari list item gitu ya, list item. Terus nih kita akan select find view by id r.id .txt id. Nah gitu. Oke, ini kita instansiasi gitu ya, instansiasi komponen di sini. Terus txt judul sama dengan item view find view by id txt judul. Nah gitu. Ini kita melakukan instansiasi. Jadi harus sesuai nih. txt id. Berarti ini harus txt id dan lain sebagainya. Silahkan disesuaikan aja. Berhubung saya cuma ada 2, ya udah 2 aja. Gitu. Aman ya, teman-teman semuanya? Aman. Ini kesannya kayak belum dipakai ya. Private ini abu-abu. Tuh, assign but never access. Nah gitu. Diinstansiasi tapi nggak diakses. Nah sekarang kita akses. Kita akan akses sekarang. Jadi ini kita bisa langsung extend aja ya. Extends dari recycler view .adapter gitu. Terus ini data adapter .view holder tadi yang kelas kita bikin tadi. Nah gini. Aman ya, aman. Nah ini ada error. Kita klik kanan aja. Atau di sini implement methods. Nah gitu.
semuanya deh. Nah, gini. Aman ya, aman. Nah, pertanyaannya, ini metode buat apa nih? Ketiga ini. Kita kan overriding ya. Override. Nah, ini buat apa nih? Untuk metode yang onCreateViewHolder, ini untuk nantinya kita menginstansiasi atau memberikan apa view-nya tuh mana, list itemnya tuh mana, design list view-nya tuh apa, yang mana gitu. Nanti kita akan taruh yang ini. Gitu. Ini kita tarik ke sini. Gitu. Sedangkan kalau yang onBindViewHolder gitu ya, ini untuk ngeloop-nya nanti. Gitu. Oke, di sini ada position untuk ngeloop. Jadi ada berapa data? Oke, langsung kita looping tampilannya sesuai dengan banyaknya data yang kita tarik tadi. Gitu. Terus ini get item count ya udah untuk ngitung berapa banyak data untuk return-nya nanti. Gitu, aman ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan siapkan beberapa properti teman-teman semuanya atau atribut ya. Yang pertama adalah private array list. Ini array list ini disesuaikan dengan yang kita mau. Jadi karena kita mau ngelooping dua hal, ada ID sama judul, jadi saya siapin array list untuk ID sama array list untuk untuk judul. Jadi konsepnya nggak bisa disamain sama web ya. Java itu beda sama PHP. Kalau PHP kita bisa pakai satu array tapi dua dimensi gitu. Tapi kalau di sini ya udah array-nya khusus nih untuk field apa, untuk kolom apa. Ada kolom ID, judul sama deskripsi kan gitu ya. Tapi yang kita looping hanya dua. Ada ID sama judul aja. Jadi kita siapin yang ini misalnya ID list gitu ya. Sama satu lagi private, jadiin satu aja. Sama ada title list gitu. Ini sengaja saya bedain biar teman-teman ngecun lah ya. Karena nanti kalau kita samain semuanya jadi sama dong namanya kan gitu. Oke, aman nih. Terus yang berikutnya apa? Kita bikin konstruktor dari data adapter ini. Public data adapter gitu ya. Ini nyimpen apa aja. Misalnya, oh ya kita siapin konteksnya. Karena kita nggak mungkin manggil konteksnya di sini. Jadi kita harus oper nanti konteksnya. Private konteks. Konteks itu adalah activity mana gitu. CTX saja. Konteks. Jadi yang pertama harus ada konteks. Ini CTX. Terus yang berikutnya adalah array list, ID list. Terus ini adalah array list, title list gitu. Nah, ini berarti this gitu ya. CTX sama dengan CTX kan gitu. Terus this ID list, terus this lagi title list. Itu untuk ngisi aja. Oke, kita beralih ke onCreateViewHolder, di mana di metode ini kita akan ngasih tahu list view-nya mana gitu, tampilan list view-nya mana. Oke, let's go. Oke, jadi di sini kita misalnya perlu view ya, karena ini sifatnya adalah tampilannya atau layoutnya. Kita namain dengan view aja atau VW, terserah teman-teman semuanya. View atau gini deh, list item view ya, gitu. Oke, sama dengan layout in Flutter. Ini konsepnya sama kayak yang di fragment lah ya. Layout in Flutter from gitu view type. Sorry bukan view type ya. Ini adalah parent. Nah ini view group parent. Kita akan panggil parent dot get context gitu. Inflate r.layout dot apa namanya tadi, list view. Nah gitu. Aman ya? Aman. Terus yang berikutnya ini adalah parent. Aman. Terus yang berikutnya adalah false. Nah gitu. Udah tiru aja. Gitu ya. Ini adalah mana tampilannya, bagian dari mana. Terus ini attack to root-nya false. Terus yang berikutnya adalah kita akan set. Oh ya, kita belum tarik dbconfig ya. Di sini private dbconfig, kita namain dengan config kita aja. Sip, aman.
Terus di sini kita akan instansiasi konfigurasi database kita config sama dengan new dbconfig. Terus ini list item view kita. List item view. Oke. Terus get context. Nah, gini. Terus kita akan returnnya bukan null lagi, tapi returnnya adalah new. Oke. View. Holder. Sip. Terus list item view. Gitu. Terus yang berikutnya di on view holder ini mau ngapain nih? Oke, jadi ini bagian ngeloopingnya. Nah, ini triggernya di sini. Jadi misalnya saya punya konstanta final string id gitu aja. Id sama dengan id list. Oke, get position. Gitu. Terus ini kan sifatnya objek, jadi saya mau casting dia ke string, jadi harusnya bisa to string. Atau kalau mau di casting ya gini. Ini string. Nah gitu, sama aja deh. Tapi karena dia punya metode to string ya udah pakai to string aja, nggak masalah. Gitu. Oke. Jadi nanti dari beberapa array, kan ada banyak ya data kita, walaupun cuma 2, 3 gitu. Ini disimpan terus nanti ini di looping. Looping sendiri gitu. Aman ya? Aman. Sip. Terus yang berikutnya final string judul. Oke, sama dengan title list get posisinya keberapa atau yang mana to string. Gitu. Aman ya? Kita udah tarik datanya, oke, per satu data, per posisi. Jadi looping 1 baris, 2 baris, 3 baris. Nah, per barisnya itu kita udah tarik datanya. Terus yang berikutnya kita akan isiin data ID sama judul tadi ke sini. Set nih, ID-nya berapa, ID-nya apa, judulnya apa. Nah, gimana cara ngesetnya? Cara ngesetnya adalah, ini kan ada holder ya. Oke, kita taruh aja. Ini kalau teman-teman nggak suka namanya silahkan diganti. Holder. Terus txt id kita akan set teksnya. Gitu. Dengan apa? Dengan id. Gitu. Terus holder txt judul kita akan set teksnya dengan apa? Dengan judul yang sudah kita tarik tadi. Walaupun ini kalau teman-teman nggak mau banyak kayak gini, ya udah gini aja. Ikat. Kan lebih simpel ya. Nah, gini. Simple. Atau kalau mau dipahami lebih rinci ya kayak tadi, cuman kalau nggak mau ribet gini aja, sama aja kok. Aman ya, ini harusnya udah beres nih untuk kita ngelooping. Terus nih yang berikutnya adalah ini nih, get item count. Ini kan secara default 0 ya, kita nggak mau. Jadi ini returnnya adalah kita ambil salah satu list saja, karena kan banyaknya ID sama banyaknya judul sama aja gitu ya. Jadi saya mau ini ID list terus size gitu, sama aja ya. ID-nya berapa, judulnya berapa, ini silahkan pilih salah satu aja, nggak masalah. Berikutnya nih, berarti tadi list item beres, adapter beres. Nah, kita akan implementasiin ke sini. Nah, berarti ya, ini yang pertama kita butuh recycler view. Oke, jadi di main activity, baru di tampilannya dulu. Ini ya, ini kan hello world. Ini saya mau tulis di sini pakai text view. Text view ini width-nya match parent, wrap content. Ini misalnya teksnya adalah data atau catatan kamu. Gitu. Bentar dulu. Ini memungkinkan kita nanti ada scroll nggak ya? Mungkin nih, mungkin. Nanti kita butuh seperti biasa scroll view. Ini wrap match parent width-nya, terus height-nya match parent juga. Nah, gini. Ini karena constraint ya. Kita abaikan yang text view error. Berarti ini top to top, kita harus tambahin talinya atau tailnya. Sama satu lagi aja, start to start parent. Oke.
Oke, terus saya mau di sininya padding horizontal berapa biasanya kita? 15 dp ya. Jadi yang berikutnya, ini biar nggak nampak scrollnya, berarti scroll bars none gitu. Terus yang berikutnya kita akan pakai linear layout. Oh sorry, wrap content. Width-nya match parent. Ini height-nya wrap content. Orientasinya saya mau pilih vertikal. Ini. Terus ini text view-nya saya mau pindahin ke dalam linear layout. Gitu. Terus ini saya mau padding vertikalnya 25 deh. Sorry, 25 dp. Oh, yang atas kena tuh. Berarti ini aja padding top 15 dp. Gitu. Misalnya ini saya simpen stylenya. Kita lari ke style. Udah kita bikin belum ya? Kok style CSS? Kita kayaknya belum bikin deh style di sini. Oh ya, belum. Klik kanan, new. Terus values resource file, style. Directory name values, oke. Styles kita. Add. Nah, gitu kita akan bikin style baru. Style name-nya misalnya scroll bar style gitu. Oke. Nah, gini. Paste saja. Terus kita akan ganti item name. Gini. Item. Ini kalau bisa lebih gampang ya pakai apa namanya kayak VS Code gitu. Kita bisa Ctrl D. Tapi sayangnya enggak sih kalau di Android Studio tuh. Oke, aman. Kita tinggal panggil di sini. Style apa tadi? Scroll bar style. Oke. Nah, ini berarti ya udah deh, nggak usah karena cuma 3. Terus ini saya mau pakai font family. Ini nanti saya bikin style juga nih. Font family misalnya bold gitu, terus text colornya black gitu, terus font size-nya text size berapa nih? 24 dp. Di sini gede loh 24 dp. Di sini tadi DPSP ya, kalau font tuh SP. Oke tuh di sini gede. Nah, berarti di sini nggak boleh gede nih. Di sini nggak boleh gede ya, paling nggak berapa? 16 gitu. Nah, ini 24 atau 22 ya. Oke, 22 aja. Catatan kamu gitu, aman. Ini saya mau pindah dia ke style juga. Namain aja stylenya dengan title text view. Seperti biasa, skip videonya sampai beres. Aman, kita tinggal panggil di sini. Kita pakai style apa tadi? Text view. Title. Nah, ini title text view, aman. Wah, bentar. Ini nggak boleh nih. Untuk teksnya kita harus tambahin sendiri teksnya. Ini teksnya saya mau catatan kamu. Ini juga boleh ya ditambahin di teks atau string. Nah, ini string name apa nih? Your notes gitu. Catatan kamu. Ini berarti your notes. Nah, gitu. Aman. Di bawahnya kita tambahin tadi apa? Recycler view. Nah, ini width-nya match parent
height-nya web content. Udah gini aja, kita namain dengan apa nih ID-nya? Recycler view RCV data, dah gitu aja. Nah ini tampilan defaultnya kan 0123 gitu ya. Nanti kita bisa isi pakai ini, pakai list view. Stylenya atau layoutnya kita bisa bikin kayak linear layout, the grid view gitu bisa. Itu aman ya, aman. Ini harusnya beres. Oke. Ini perlu margin nggak usah. Usah. Nah, terus cara ngeloopingnya gimana dong? Oke, cara ngeloopingnya adalah ke main activity. Gitu ya. Kita di main activity akan instansiasi dbconfig. Kita namain dengan config. Ini boleh private gitu ya. Tapi kan secara default kalau kita nggak kasih juga aksesnya adalah private. Access modifier, access gitu ya. Oke, ini berarti yang kedua SQLite database. Kita namain dengan db aja. Terus kursor. Nah, kursor ini fungsinya buat kita transversing. Jadi dia itu nangkep per baris. Kemudian kita next berarti baris berikutnya. Kursor itu nangkepnya satu baris. Kita namain dengan kursor gitu aja. Oke, aman? Aman. Terus yang berikutnya recycler view. Recycler view. Gitu. Oke, kita namain dengan RCV data, recycler view data. Oke, terus yang berikutnya adalah recycler view adapternya, gitu, adapter. Namain dengan adapter. Dan nanti di dalam recycler view kita akan taruh adapter. Adapternya apa? Adapternya dapat dari yang data adapter tadi. Gitu, kita akan set nanti. Terus recycler view layoutnya. Nah, layoutnya kita bisa atur juga. Misalnya nih layout. Aman ya? Aman. Kita kan perlu array list juga ya. Array list. Yang pertama adalah ID-nya. ID list. Sama yang kedua adalah apa namanya? Title ya. Ya, title. Nah, gini. Ini nanti array-nya kita bakal isi dari database. Oke, kita isi dari database. Kemudian ketika udah beres, kita lempar ke adapter. Oke, kita lempar ke adapter berarti loopingnya berdasarkan datanya apa. Kemudian data dikonversi ke tadi. Di sini datanya dikonversi ke tampilan yang tampilannya diisi ini. Per tampilannya gitu. Jadi loopingnya 2 kali sebenarnya. Aman ya, ini kita udah siapin. Jadi yang berikutnya ngapain? Nah, yang berikutnya adalah kita akan set keyword. Bentar dulu. Ini biar kita enteng gimana kalau kita bikin metode baru aja ya. Tapi yang jelas untuk config dulu aja deh, config-nya. Oke, konfigurasi database-nya atau db config-nya kita akan set dengan new. Db config dia butuh konteksnya, jadi konteksnya itu activity mana, jadi this. Konteksnya adalah this activity ini, yaitu main activity. Terus yang berikutnya kita akan panggil metode yang namanya show data. Metode show data kita akan bikin private, jadi nanti biar kita pisahin antara on create. Nanti kalau kita tumpuk di sini semua, teman-teman nggak susah ngebedain mana bagian show-nya atau ngeloop-nya atau kita narik datanya. Tuh, show data. Oke, di sini kita akan instansiasi array list-nya. Jadi ID list sama dengan new array list. Udah gini aja. Sama satu lagi juga title list. Nah, ini kita akan isi kosongan dulu aja. Setelah itu ngapain? Setelah itu kita akan instansiasi layoutnya juga. Layoutnya mau ngapain nih? Misalnya yang pertama dulu aja ya. Misal new linear layout manager. Oke, linear layout manager this. Udah gitu. Ini kalau kita isi satu berarti orientasinya otomatis vertikal.
Nah, ini berarti yang kedua ini adalah yang orientasinya, tapi secara default itu vertikal kalau kita nggak isi. Terus yang berikutnya ngapain? Adapternya ya. Adapter kita akan instansiasi dengan new data adapter yang kita bikin tadi adapternya. Terus dia menerima apa aja nih data adapter ini? Konteksnya apa? ID listnya mana? Title listnya mana? Oke, jadi konteksnya adalah activity ini. Oke, terus ID list sama title list gitu. Terus apa lagi nih? Berarti recycler view data ya. Kita akan isi dengan find view by ID r.id apa tadi recycler view ID kita. Nah, ini. Aman ya? Aman sampai sini. Aman. Jadi ini instansiasi array list. Terus ini berarti set layout. Terus ini set adapter. Adapter ini nanti otomatis nge-trigger ya. Nge-trigger kalau listnya nambah berarti dia looping juga gitu. Terus ini berarti instansiasi RCV data. Recycler view. Terus ngapain berikutnya? Ya, yang berikutnya adalah kita akan set layout pada recycler view. Yang seperti saya bilang tadi bahwa loopingnya itu kita bisa atur layoutnya juga. Mau grid view atau mau linear layout. Nah, kita kan udah atur nih layoutnya. Jadi gampang aja. Berarti tinggal RCV data set layout manager dengan layout gitu. Terus yang berikutnya ini RCV data set hash fixed size ini true gitu. Terus yang berikutnya kita set adapter juga. Set adapter pada recycler view. Jadi RCV data kita akan set adapternya dengan adapter. Nah, terus yang berikutnya adalah kita udah ngeset tadi ya ini config-nya. Kita udah ngeset config-nya, terus berarti kita akan di sini set database. Berarti db sama dengan config.get readable database supaya database kita bisa dibaca gitu. Terus kursornya, oke, kita akan isi dengan db. Udah buka database, berarti yang berikutnya adalah kita akan melakukan query, raw query. Kalau yang insert itu kan masuknya ke execute ya atau eksekusi query. Kalau raw query ini nanti dia akan returnnya data banyak gitu, sesuai dengan yang ada kita select gitu. Ini query-nya apa? Berarti select bintang from, nama table kita apa ya? Notes kalau nggak salah. Tapi kita coba cek deh. Kita coba cek, siapa tahu kita salah. Oke, notes. Aman. Notes. Bener ya? Select from notes. Udah beres gini aja. Terus yang parameter berikutnya, argumennya nggak usah dikasih. Terus kursor kita akan set ya ke pertama dulu, jadi dari atas gitu ya. Aman ini. Set database. Ini set kursor berdasarkan query select. Terus ini pindahin dulu. Pindahin kursor ke baris awal. Gitu. Oke, jadi dari atas dulu. Berikutnya ngapain? Berikutnya kita akan looping ya. Looping untuk isi array list. For
integer count sama dengan 0, misalnya kita akan bikin gitu. Terus count, kalau count itu lebih kecil dari kursor, berapa banyak datanya kan gitu ya. Jadi ini indeksnya, nanti ini kan lebih kecil dari datanya, benar. Karena data, banyaknya data dimulai dari 1. Count plus plus. Udah gitu. Terus kita akan looping ngapain di sini? Kita akan isi array listnya. Tapi sebelum itu, kita harus pastikan dulu bahwa kursornya kita akan pindahkan ke posisi ke indeks ya, ke kursor. Indeks ke 0 dulu berarti kan. Nih, oh ya, count. Gitu, posisi ke 0 dulu, jadi dari indeks ke 0, dari atas gitu. Terus ID listnya kita akan isi, kita akan tambahin, kan tadi kosongan awalnya, kita akan tambahin dari kursor, ini baris pertama indeks ke 0, get string. Nah ini fieldnya, dia kan nangkep satu baris ya, satu baris itu ada bentar. Satu baris itu berarti ada kolom ID, title, sama description. Nah, berarti ID ini adalah kolom indeks ke 0, title adalah kolom indeks ke 1, dan description adalah kolom indeks ke 2. Nah, ini ID kita isi yang field atau kolom indeks ke berapa? 0, yaitu apa? Yaitu ID. Terus nih, title. Kita akan tambahin datanya dengan kursor. Nah, gini. Oke, kita sekarang bisa lihat ya teman-teman semuanya. Kita bisa lihat kenapa kita nggak dibagi satu-satu tadi. Ya karena semuanya harus komplit dulu baru kita bisa running. Oke, cobain. Mudah-mudahan force close ya, supaya kita bisa belajar error. Tunggu aja. Apaan tuh? Link file app attribute layout constraint top to top. Berarti itu ada di mana ya? Oh alah, ya, saya ingat. Berarti constraint ini nggak bisa kita taruh di style. Nah ini harus kita taruh di sini. Oke, sorry ya. Sorry, ini top to top of parent. Start to start of parent. Oke, secara tampilan aman. Kita udah dikasih tahu tadi, tapi kan nggak ada errornya ya. Errornya pas running. Saya kalau nggak tak salah itu ada 3 data deh. Installing. Ya benar. Catatan awal. Bentar. Saya tuh kalau nggak salah ada 3 data. 1, 2, 3. Nah tuh. Jadi karena saya belum reset aplikasinya, ini cuma 1. Saya akan uninstall dulu ya. Pengingatmu, saya akan uninstall lalu install lagi. Kalau cuma sampel datanya 1, nggak bagus. Nah, ada 3 tuh. Catatan awal. Terus ini 3, bener ya? Bener tuh. Aman ya teman-teman semuanya? Aman. Nah, terus nih, kalau misalnya teman-teman mau bentuk layoutnya adalah grid view, ya udah berarti tinggal diganti aja yang di setting layout tadi. Nah ini layoutnya berarti kita bisa pakai grid layout manager gitu. Yang pertama konteksnya mana? Ini. Yang berikutnya adalah berapa kolom, kita mau 2 aja gitu. Kita ulangin. Jadi deh, gitu ya. Aman tuh 2. Udah ya? Udah. Tapi saya mau linear layout aja. Karena kan judulnya ini panjang-panjang. Sip tuh. Aman? Aman.
Karena videonya sudah panjang, jadi untuk yang pada bagian detail itu saya akan pindah ke video selanjutnya mengenai kita akan select detail datanya. Dan video kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan teman-teman juga berhasil, paham juga konsepnya, paham juga codingnya, apa aja yang dibutuhkan, adapter buat apa, kemudian kita akan looping juga tadi, ini metode show data buat apa, konsepnya seperti apa, mudah-mudahan teman-teman paham dan tidak jenuh juga nonton video ini. Kalau dibilang panjang, memang panjang, ya memang ini yang harus terjadi gitu ya. Oke, jadi saya rasa itu untuk video kali ini, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya paham. Saya Sabriansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.